Di tengah keheningan, sebuah suara bergumam penuh tanya, merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan situasi yang sedang terjadi di kediaman itu. Di sudut kastil yang remang, seorang pelayan wanita duduk termenung di atas peti kayu sementara rekannya berdiri di samping, meratapi kenyataan pahit bahwa sudah 3 pelayan menghilang tanpa jejak hanya dalam waktu 2 bulan. Bill yang sedang menyapu halaman menanggapi dengan nada santai, mempertanyakan apakah rekan-rekannya juga merasakan keanehan yang sama. Mengingat GT bukanlah tempat yang mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Pelayan wanita berambut biru itu bersikeras bahwa rekan mereka yang hilang bukanlah tipe orang yang akan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Dia menambahkan dengan nada sedih bahwa pelayan itu sebenarnya bekerja sangat keras demi membiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Dengan nada sinis, Bill melontarkan spekulasi bahwa mungkin saja pelayan itu sudah muak mengurus ayahnya yang sakit-sakitan. Dia bahkan memberikan kemungkinan lain yang lebih provokatif, yaitu bahwa pelayan tersebut mungkin melarikan diri bersama pria yang dicintainya. Sontak hal itu memancing kemarahan Rosa pelayan berambut merah yang langsung memperingatkan Bill untuk menjaga ucapannya agar tidak sembarangan bicara. Meski ditegur, Bill tidak berhenti dan justru menantang mereka untuk mendengarkan satu teori lagi yang menurutnya jauh lebih masuk akal. Dengan gestur penuh rahasia, Bill mulai menggiring opini mereka ke arah yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Dia membisikkan kemungkinan bahwa hilangnya para pelayan itu ada kaitannya dengan praktik sihir hitam yang terlarang. Bill memperkuat argumennya dengan mengingatkan bahwa keluarga majikan mereka adalah keluarga penyihir, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Terlebih lagi, dia menyoroti kondisi kesehatan tuan muda mereka yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bill pun melontarkan kecurigaan bahwa sang kepala keluarga mungkin saja menggunakan nyawa orang lain sebagai tumbal sihir untuk menyembuhkan putranya yang terbaring lemah. Dengan nada mengancam, Rosa menyatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika Bill terus menyebarkan rumor keji semacam itu di lingkungan kastil. Bukannya takut, Bill malah tersenyum licik sambil bersandar pada sapunya. Dia bersikeras bahwa apa yang dikatakannya bisa saja merupakan sebuah kebenaran yang pahit. Rosa membela majikannya dengan tegas, menyatakan bahwa sang master bukanlah orang kejam seperti yang dituduhkan Bill. Dia bahkan mengingatkan Bill untuk tahu diri, karena sang master bahkan bersedia menampung orang dengan latar belakang kriminal seperti dirinya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat, diiringi suara yang menegur Bill. Suara misterius itu menyebut bahwa cerita yang dikarang Bill sangatlah menarik untuk didengarkan. Bill tersentak kaget, menoleh ke arah sumber suara dengan wajah yang pucat spasi. Sosok itu kemudian menawarkan Bill kesempatan untuk menceritakan teorinya secara lebih mendetail di hadapannya secara langsung. Di sana, berdirilah Ishak dengan tangan bersedekap, menatap Bill dengan pandangan yang dingin dan penuh intimidasi. Bill hanya bisa ternganga ketakutan, menyadari bahwa dia baru saja tertangkap basah membicarakan hal buruk tentang majikannya. Adegan berpindah ke ruang kerja yang luas, di mana Bill kini berdiri kaku di hadapan Ishak yang duduk di meja besarnya. Ishak bertanya dengan tenang tentang alasan dibalik spekulasi Bill mengenai penyebab hilangnya orang-orang tersebut. Dalam batinnya, Bill merasa tertekan. Tak menyangka bahwa seorang bocah kecil bisa memancarkan aura yang begitu mengintimidasi dan kuat. Ishak justru mendesaknya untuk jujur dan memberikan jaminan bahwa dia tidak akan memberikan hukuman apapun atas kejujurannya itu. Ishak pun memancingnya lebih jauh, menanyakan apakah Bill benar-benar menganggap bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab utama semua kehilangan ini. Bill berdehem pelan, mencoba menenangkan dirinya sebelum mulai berbicara blak-blakan. Dia menyatakan bahwa baginya segalanya sudah tampak sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Bill kemudian meminta Ishak untuk merenungkan nasib seorang pelayan bernama Hans sebagai bukti dari teorinya. Bayangan Hans muncul dengan wajah yang penuh luka dan perban, menunjukkan kondisi fisiknya yang memprihatinkan. Bill menekankan bahwa meskipun Hans melayani Ishak dari jarak dekat, pria itu justru selalu berakhir dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Bill berspekulasi bahwa meskipun dia tidak tahu detail pastinya, siapapun yang berada di dekat Ishak seolah-olah sedang menjemput ajal dengan tenang. Dengan penuh keyakinan, dia menuding bahwa pelakunya pastilah Ishak sendiri. Namun sesaat kemudian, Bill menyadari kesalahannya dan membatin bahwa seharusnya dia tidak mengatakan hal sevulgar itu. Ishak memanggil nama Bill dengan nada rendah, membuat suasana seketika menjadi dingin dan mencekam. Wajah Bill tampak sangat ketakutan, dengan mata yang terbelalak dan keringat dingin yang bercucuran deras. Bill memohon belas kasihan dengan alasan bahwa dia belum sempat menikah, apalagi memiliki keturunan. Dia bahkan membawa-bawa ramalan pendeta yang pernah menjanjikan bahwa hidupnya akan penuh dengan berkat dari Tuhan. Sang majikan muda pun memberikan sebuah penawaran, yaitu jika Bill ingin hidup,
maka dia harus bersedia bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Ishak. Bill tertegun mendengar tawaran yang tak terduga itu dengan ekspresi yang bercampur aduk antara bingung dan lega. Waktu berlalu hingga malam tiba, menyisakan keheningan di sekitar kediaman yang tampak megah di bawah cahaya bulan. Di tengah kegelapan, muncul semburat api biru yang melayang secara misterius di udara. Dia duduk sendirian di kamarnya yang luas, dikelilingi oleh pendaran sihir api biru yang menyelimuti seluruh ruangan. Dalam pendaran api itu, sekilas tampak bayangan wajah Rosa dan Annette, pelayan yang pernah mengabdi kepadanya. Dengan sebuah jentikan jari yang tegas, Ishak seolah ingin mengendalikan aliran energi yang ada di sekitarnya. Dia mengonfirmasi dalam hati bahwa nama-nama yang disebutnya memang benar merupakan nama dari para pelayan setianya. Pikirannya melayang pada kenyataan pahit bahwa salah satu dari mereka telah kehilangan nyawa setelah dibawa pergi dari kastil. Narasi pun menekankan bahwa mereka berdua adalah pelayan pertama yang dengan tulus bersedia melayaninya sejak awal. Terlihat sosok Rosa dan Annette berdiri berdampingan dalam ingatan masa lalu. Di lantai, terdapat pecahan botol ramuan yang hancur berkeping-keping, menandakan adanya sebuah ledakan emosi di masa lalu. Cairan berwarna keunguan tumpah mengotori karpet, menciptakan pemandangan yang suram dan penuh keputusasaan. Ishak memerintahkan mereka berdua untuk segera pergi meninggalkan ruangannya karena dia ingin menyendiri dalam kesedihannya. Dengan nada yang lebih tinggi dan penuh amarah, Ishak menegaskan kembali perintahnya agar mereka segera keluar dari kamarnya. Dia membentak bahwa semua ramuan pengobatan yang mereka bawa sama sekali tidak berguna dan melarang mereka membawanya lagi ke hadapannya. Pecahan kaca dan genangan obat yang tumpah menjadi saksi bisu kemarahan Ishak yang merasa tidak ada lagi harapan baginya. Rosa mencoba memanggil nama Ishak dengan lembut, berusaha untuk menenangkan badai emosi yang sedang melanda. Dia menasihati agar Ishak tidak menyerah pada harapan karena dia yakin bahwa segalanya suatu saat nanti pasti akan membaik. Wajah Ishak tampak gelap dan tertutup bayangan, menyiratkan luka batin yang sangat dalam. Dia menggumamkan kata harapan dengan nada sinis, seolah kata itu adalah sesuatu yang asing dan mustahil baginya. Dengan tatapan menantang, dia mempertanyakan apakah mereka benar-benar tahu apa arti dari sebuah harapan yang sesungguhnya. Dia mempertanyakan apakah mereka pernah merasakan penderitaan luar biasa yang dia alami setiap detiknya. Rosa hanya bisa terpaku kaget melihat kondisi majikannya yang begitu menyedihkan dan penuh amarah. Namun secara mengejutkan, Annette melangkah maju dan menyatakan dengan lantang bahwa dia sangat memahami apa yang dirasakan oleh Ishak. Annette mengungkapkan pengakuan jujur bahwa dirinya juga merupakan penyebab dari kematian orang terdekatnya. Pelayan itu menatap Ishak dengan sorot mata yang teguh, menunjukkan empati yang lahir dari rasa sakit yang serupa. Ishak tampak terkejut mendengar pengakuan Annette tentang temannya yang telah tiada. Rosa pun ikut terperangah, tidak menyangka Annette menyimpan rahasia kelam seperti itu selama ini. Annette mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh dengan penyesalan mendalam. Dia mengakui bahwa di masa lalu, dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang terlihat sangat sepele. Annette menyatakan bahwa dia sangat mengerti situasi Ishak yang saat ini juga merasa tidak berdaya melawan takdir. Ishak menatap Annette dengan pandangan yang mulai melunak, merenungkan kata-kata pelayan itu. Annette menambahkan sebuah pemikiran penghiburan bahwa setidaknya orang-orang yang telah pergi itu akan terus hidup dalam ingatan mereka. Dia menekankan kembali bahwa kemalangan semacam itu bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Bayangan tangan yang terluka kembali muncul, menyimbolkan luka masa lalu yang belum sepenuhnya kering. Ishak membatin bahwa pandangan pesimis Annette yang jujur justru memberikan rasa nyaman yang aneh baginya saat itu. Dia merasa menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Annette lebih serius di masa lalu. Tiba-tiba lamunannya terpecah oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Dari luar pintu yang megah, Bill memanggil Ishak untuk meminta izin masuk. Ishak langsung menanyakan hasil pencarian Bill mengenai keberadaan para pelayan yang telah menghilang itu. Bill mengonfirmasi bahwa dia sudah menemukan jejak mereka meskipun prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Dia menjelaskan bahwa dirinya harus bertanya kepada para pengemis yang biasa mangkal di pinggir jalan utama. Bill menambahkan bahwa deskripsi yang diberikan oleh para pengemis tersebut sangatlah akurat dan meyakinkan. Ishak bertanya lebih lanjut mengenai apa sebenarnya yang telah terjadi pada para pelayan tersebut menurut informasi dari para pengemis. Dengan wajah serius, Bill mengungkapkan bahwa para pelayan itu telah menjadi korban dari jaringan perdagangan budak yang kejam. Dia menjelaskan modus operandinya, di mana para korban ditipu dengan janji pekerjaan di wilayah selatan yang lebih makmur. Setelah berhasil menjauh dari pengawasan keluarga, barulah orang-orang malang itu dijual sebagai budak. Dia memaparkan fakta bahwa tidak ada transportasi umum yang bisa digunakan untuk menempuh perjalanan jauh ke wilayah selatan.
Terlebih lagi, siapapun yang ingin melakukan perjalanan sejauh itu pasti membutuhkan jasa tentara bayaran demi perlindungan dari serangan bandit. Bill juga menambahkan bahwa status mereka sebagai rakyat biasa akan semakin mempersulit pergerakan antar wilayah. Dia meragukan apakah sekelompok gadis muda akan mampu menangani semua hambatan besar itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Ishak pun setuju dan merasa bahwa penjelasan Bill sangat masuk akal dengan kondisi lapangan yang ada. Sambil memegang dagunya, Ishak tampak sedang menyusun rencana lanjutan berdasarkan informasi baru ini. Di sisi lain, Bill dalam hati mengejek Ishak sebagai bocah yang sama sekali buta akan realita dunia. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Bill, sebuah kesempatan yang mungkin bisa dia manfaatkan demi keuntungan pribadinya. Bill berdalih bahwa dia membutuhkan biaya tambahan karena para pengemis itu hanya mau bicara setelah diberikan uang pelicin yang cukup banyak. Ishak menatapnya dengan seksama, mencoba membaca kejujuran di balik perkataan Bill. Sambil tersenyum lebar dan membuat gestur uang, Bill mengklaim bahwa dia telah mengeluarkan uang pribadinya untuk urusan tersebut. Dia menyebutkan angka yang cukup besar, yaitu 20 koin perak, sebagai biaya yang harus diganti oleh majikannya. Ishak mencatat bahwa jumlah itu setara dengan gaji seorang pekerja selama setengah tahun, sebuah jumlah yang sangat fantastis hanya untuk informasi dari pengemis. Dengan tatapan mata yang tajam, Ishak menyatakan bahwa bagi dirinya, uang bukanlah masalah yang penting untuk didebatkan. Yang paling utama adalah menemukan keberadaan orang-orang tersebut sesegera mungkin tanpa menunda-nunda lagi. Bill tampak sangat senang dan memuji kebaikan hati Ishak yang begitu murah hati dalam memberikan imbalan. Dia pun bertanya apakah ada tugas lain yang bisa dia kerjakan, bahwa memang ada satu tugas penting yang tersedia untuk Bill. Dia menjanjikan upah yang sangat layak jika Bill bersedia mengambil tantangan tersebut dan berhasil menyelesaikannya. Tanpa ragu-ragu, Bill langsung menerima tawaran itu dengan penuh semangat, tergiur oleh bayangan harta yang melimpah. Sambil tertawa dalam hati, Bill merasa sangat bangga karena merasa telah berhasil membodohi majikan mudanya demi uang. Bill tertawa terbahak-bahak, seolah merasa sudah berada di atas angin dan memenangkan segalanya. Namun, tiba-tiba terdengar suara desahan napas panjang yang mengakhiri tawa kemenangan pria serakah itu. Tak disangka, Bill kini justru terbangun di balik jeruji besi sebuah sel penjara yang dingin dan kotor. Di lantai sel tersebut, tampak sebuah tengkorak manusia yang semakin menambah kesan mengerikan pada situasi yang Bill alami. Dia berteriak histeris dalam keputusasaan, mempertanyakan mengapa nasibnya bisa berakhir tragis seperti ini. Dari balik jeruji, Ishak berdiri menatap Bill dengan dingin, menunjukkan bahwa dialah pemenang yang sesungguhnya dalam adu taktik ini. Ishak memegang sebuah permata biru yang bersinar terang, dengan tatapan mata yang tajam dan misterius, seolah menyimpan rencana yang jauh lebih besar di masa depan. Suasana mencekam menyelimuti lorong penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Bill meratapi nasibnya dan mempertanyakan alasan mengapa keadaannya bisa berubah menjadi sangat buruk seperti sekarang. Pikirannya kembali melayang pada saat-saat di mana rencana masih berjalan mulus. Bill teringat betapa lancarnya proses pertemuannya dengan sang perantara untuk mengambil pelayan-pelayan yang menjadi targetnya. Ishak tampak begitu berwibawa meski dalam balutan pakaian sederhana, menarik perhatian perantara yang mengawasinya. Dengan seringai licik, perantara itu merasa sangat puas, karena dia paham betul bahwa Ishak adalah komoditas yang sangat menguntungkan di pasar perdagangan manusia. Kembali ke realita di dalam sel, Bill berteriak frustrasi dan mempertanyakan mengapa justru dirinya ikut berakhir mendekam di tempat terkutuk itu. Bill menyadari bahwa status tinggi Ishak membuat para penculik tidak berani menyentuhnya, sehingga dia masih mengenakan pakaian lengkap. Ishak berdiri membelakangi Bill sambil mengamati sebuah batu kristal biru di tangannya dengan penuh pertimbangan. Dengan nada panik, Bill mendesak Ishak untuk segera melakukan sesuatu demi mengeluarkan mereka dari situasi sulit tersebut. Dia mengingatkan Ishak bahwa seharusnya pemuda itu sudah memiliki rencana cadangan jika hal buruk seperti ini terjadi. Dengan ketenangan yang dingin, Ishak meminta Bill untuk berhenti merengek dan memerintahkannya untuk diam. Tanpa ragu, Ishak menyatakan bahwa dia akan segera keluar dari sel tersebut untuk mencari Annette serta para pelayan lainnya. Bill meragukan rencana itu dan bertanya dengan nada mengejek, mempertanyakan bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan jeruji besi yang begitu kokoh. Dengan ekspresi wajah yang datar, Ishak mulai berjalan mendekati pembatas logam yang mengurung mereka. Pemuda itu mengulurkan tangannya secara perlahan menuju jeruji besi di depannya. Bill hanya bisa ternganga dengan mata terbelalak, tidak mampu berkata-kata melihat kekuatan penghancur yang baru saja diperlihatkan oleh Ishak. Jeruji yang sebelumnya tampak tak tertembus, kini berserakan di lantai sebagai puing-puing logam yang hancur total. Bill berteriak memanggil Ishak dengan wajah yang pucat pasi,
masih berusaha memproses keajaiban yang terjadi di depan matanya. Ishak menoleh sebentar, menatap Bill dengan pandangan yang sulit dibaca sebelum dia bersiap untuk melangkah keluar. Bill memohon agar Ishak tidak meninggalkannya sendirian di dalam penjara bawah tanah itu. Dia merenggek dengan tangan terkatup, berharap Ishak masih mengingatnya dan berbelas kasihan kepadanya. Ishak menanggapi dengan dingin. Bill mencoba memperingatkan bahwa tempat tersebut adalah sebuah labirin yang sangat rumit. Dia berargumen bahwa tanpa bantuannya, Ishak mungkin akan tersesat dan berakhir kembali tertangkap oleh para bandit yang kejam. Namun, Ishak tidak peduli dan tetap memutuskan untuk pergi duluan, sambil mendoakan agar Bill bisa menemukan jalannya sendiri untuk keluar. Melihat punggung Ishak yang semakin menjauh, Bill berteriak dengan suara histeris memanggil pemuda itu. Dalam keputusasaan Bill bersujud dan memohon dengan sangat agar nyawanya diselamatkan sambil berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan. Ishak menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Bill yang bersujud. Ishak mengungkapkan bahwa dia sudah pernah menyaksikan tingkah laku pengecut seperti itu sebelumnya. Ingatan Ishak kembali ke momen di masa lalu, di mana dia melihat Bill yang juga sedang bersujud di tengah badai salju. Kilasan masa lalu menunjukkan Bill yang sedang berlutut memohon ampunan di tengah hutan bersalju yang dikelilingi oleh prajurit. Ishak mengingatkan bahwa Bill dulunya adalah seorang bandit di Goethe yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Saat itu, Bill memilih untuk bertahan hidup dengan cara mengkhianati organisasinya sendiri dan menyerahkan seluruh informasi rahasia mereka. Namun pengkhianatannya kali ini terhadap keluarga Goethe telah melewati batas, membuat ayah Ishak menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak lagi memiliki kepercayaan sedikit pun padanya. Wajah Bill tampak sangat tertekan saat air matanya mulai mengalir, menyadari betapa beratnya dosa yang telah dia perbuat. Dengan suara terisak, Bill terus memohon ampunan dan bersumpah tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ayah Ishak bertanya, apakah Bill mengira kejahatannya menjual buku rahasia GT kepada organisasi kriminal adalah masalah yang bisa dimaafkan begitu saja. Ishak mengakui bahwa sebenarnya Bill memiliki nilai guna yang cukup besar sebagai informan, asalkan dia tidak dikuasai oleh sifat serakahnya. Ishak menatap ke depan dengan pandangan tajam, merenungkan konsekuensi dari tindakan Bill di masa lalu. Dia menyadari bahwa pengetahuan Bill sebagai mantan bandit adalah kunci untuk melacak para pelayan yang diculik. Ishak teringat akan organisasi kriminal tempat Bill menjual buku rahasia tersebut yang merupakan ancaman nyata bagi kehidupannya. Dia melihat bagaimana kelompok bandit itu menggunakan kekuatan untuk menculik para pelayan dan menyebarkan ketakutan. Ishak menyadari bahwa bibit ancaman yang membahayakan keluarganya ini harus segera dimusnahkan tanpa sisa. Dia memegang sebuah gulungan kertas sambil menatap Bill, bersiap untuk memberikan sebuah tugas yang menentukan. Sambil menunjukkan gulungan tersebut, Ishak menyatakan bahwa ada satu hal yang harus dilakukan Bill terlebih dahulu sebelum dia bisa dimaafkan. Adegan berpindah ke sebuah ruangan makan yang suram di dalam markas bandit tersebut. Beberapa anak buah tampak berdiri gemetar di hadapan bos mereka yang sedang sibuk menyantap potongan daging dengan lahap. Sang bos terus memotong dan mengunyah dagingnya tanpa memedulikan kehadiran atau perkataan dari anak buahnya. Para bawahan saling berbisik dengan wajah penuh ketakutan, mereka mencemaskan kondisi fisik bosnya. Tiba-tiba, sang bos berhenti makan dan menatap tajam ke arah sosok bayangan yang seolah berada di depannya. Dia meminta sosok itu untuk menunggu sedikit lebih lama lagi karena saat-saat yang dinantikan hampir tiba. Sebuah tengkorak manusia tampak tertancap pada sebuah kayu di depan meja makannya, memberikan suasana yang sangat mengerikan. Sang bos berjanji bahwa begitu dia berhasil menguasai sihir hitam sepenuhnya, mereka akan bisa bersatu kembali. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat melankolis namun menyeramkan saat menatap tengkorak di hadapannya. Dengan nada yang meragu, dia bertanya kepada tengkorak itu mengapa dia tidak memberikan jawaban dan apakah kekuatan jiwanya sudah mulai melemah. Secara mendadak, sebuah tangan kekar dengan sarung tangan kulit mencengkeram wajah anak buah tersebut dengan sangat kuat. Sang bos mengangkat tubuh anak buahnya ke udara hanya dengan satu tangan, sementara suara retakan tulang mulai terdengar di dalam ruangan. Dengan wajah yang tegang dan penuh amarah, sang bos melampiaskan kekejamannya tanpa ampun. Dia kemudian menjatuhkan tubuh yang sudah bersimbah darah itu ke lantai dengan kasarnya. Dengan dingin, dia menyatakan bahwa darah dari anak buahnya itu seharusnya sudah cukup untuk menggantikan air mandinya. Sambil berlalu, sang bos menegaskan bahwa dia akan segera menunggu hasil dari perintahnya tersebut. Terus melangkah pergi dengan aura kegelapan yang mengikutinya di sepanjang lorong. Di sudut lain lorong, dua orang bandit tampak sedang menyeret sebuah tubuh yang tidak bernyawa di lantai batu yang dingin. Mereka mengeluhkan perilaku gila sang bos yang sudah berulang kali melakukan kekejaman serupa, baik terkait makanan maupun air mandinya.
Mereka menyadari dengan ngeri bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, mereka semua akan berakhir mati dengan cara yang mengenaskan. Temannya memperingatkan agar dia berhenti mengeluh dan segera menyelesaikan tugas membuang mayat tersebut. Secara tiba-tiba, salah satu dari mereka menghentikan langkahnya karena merasakan ada sesuatu yang aneh yang sedang mengawasi mereka. Mereka berbalik dengan cepat, menatap ke arah kegelapan lorong yang mendalam dengan wajah penuh kecurigaan. Lorong itu tampak begitu sunyi dan mencekam, seolah-olah sedang menyembunyikan predator yang siap menerkam. Ketegangan memuncak saat mereka berdua terpaku menatap bayang-bayang di kejauhan lorong. Sebuah suara langkah kaki yang berat dan perlahan terdengar menggema, membuat keringat dingin mulai bercucuran di wajah mereka. Dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan, salah satu bandit bertanya-tanya apakah sosok yang mendekat itu adalah bos Sneers. Mereka menelan ludah dengan susah payah, mencoba mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan muncul dari kegelapan. Tiba-tiba sebuah benda bulat tampak jatuh dan menggelinding pelan di atas lantai penjara. Mata mereka seolah ingin keluar dari tempatnya saat menyadari bahwa benda yang menggelinding di depan mereka adalah kepala bos Sneers yang sudah terpenggal. Horor yang tak terbayangkan merasuki mereka saat melihat wajah sang pemimpin organisasi yang mati dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Dalam keadaan gemetar hebat, mereka hanya bisa memanggil nama sang bos dengan suara yang tercekik oleh rasa takut. Sesosok pria muncul dari balik bayang-bayang, menyapa mereka dengan nada suara yang sangat tenang namun mematikan. Langkah kakinya yang mantap terdengar beradu dengan lantai batu. Tiba-tiba pria itu mengangkat sebuah pisau daging besar yang berlumuran darah segar yang berkilau di bawah temaram cahaya. Dengan santai, dia bertanya kepada para bandit tersebut apakah dia diperbolehkan untuk meminta sedikit air mandi. Salah satu bandit mengenali sosok tersebut dengan perasaan tidak percaya yang mendalam. Sambil tersenyum lebar dengan wajah yang dipenuhi bercak darah, sosok itu menatap mereka dengan tatapan yang haus akan darah. Dengan suara histeris, para bandit itu berteriak memanggil nama Bill, menyadari bahwa rekan mereka telah berubah menjadi mesin pembunuh yang kejam. Bill berdiri tegak dengan satu tangan, memegang menggenggam pisau berdarah, menunjukkan sosoknya yang kini mendominasi ruangan. Seringai gila di wajah Bill yang berlumuran darah menandakan bahwa teror yang sesungguhnya di markas itu baru saja dimulai. Bill dengan penuh kemarahan menyalahkan bocah itu atas segala penderitaan dan kesialan yang menimpanya saat ini. Isaac kemudian mengingatkan Bill tentang janji yang pernah ia ucapkan bahwa Bill bersedia melakukan apa saja demi keselamatannya. Sebuah dokumen dikeluarkan dan Isaac menyatakan bahwa ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Bill terlebih dahulu sebelum mereka melangkah lebih jauh. Isaac menjelaskan bahwa kertas yang ia pegang adalah sebuah kontrak yang harus segera ditandatangani. Isaac mulai membacakan poin-poin kontrak, dimulai dari kewajiban mutlak bagi Bill sebagai pihak yang dikontrak untuk mematuhi segala perintah Isaac tanpa syarat apapun. Syarat kedua pun dijatuhkan, di mana Bill dilarang keras untuk membocorkan informasi apapun mengenai Isaac kepada siapapun. Hukuman mati menjadi ancaman terakhir jika Bill berani melanggar salah satu ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Mendengar ancaman yang begitu kejam, Bill berteriak ketakutan dan mempertanyakan kewarasan syarat-syarat yang diberikan kepadanya. Isaac menekankan bahwa Bill harus menandatangani kontrak tersebut dengan darahnya sendiri. Sambil menyodorkan kertas itu, Isaac menanyakan apakah Bill benar-benar sudah gila karena masih ragu untuk menandatanganinya di tengah situasi mendesak ini. Suara derap langkah kaki yang terburu-buru mulai terdengar mendekat, menandakan ada orang lain yang sedang menuju ke arah mereka. Isaac mendesak Bill untuk segera bertindak karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dengan senyum tipis yang misterius, Isaac memberikan pilihan terakhir kepada Bill, apakah ia benar-benar ingin tetap hidup atau tidak. Bill tampak sangat tertekan dan ketakutan saat melihat rombongan orang yang mulai berlari mendekati posisi mereka. Isaac menatap kontrak di tangannya dengan serius, menunggu keputusan dari Bill yang sedang terdesak. Sambil mengumpat dalam keputusasaan, Bill akhirnya menyerah pada keadaan dan memutuskan untuk mengikuti instruksi Isaac. Tanpa ragu lagi, Bill menggores jarinya dengan pisau hingga darahnya menetes ke atas dokumen kontrak itu. Darah tersebut meresap ke dalam kertas, menandai bahwa kesepakatan gelap di antara mereka telah resmi terjalin. Seketika itu juga ledakan cahaya sihir yang sangat kuat terpancar dari kontrak tersebut menerangi seluruh lorong penjara. Isaac berdiri dengan tenang di tengah pusaran energi sihir yang luar biasa. Para bandit yang baru datang dibuat bingung dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin para tahanan itu bisa meloloskan diri dari sel mereka? Dengan gerakan yang sangat cepat dan efisien, Isaac melancarkan serangan fisik yang telak ke arah para musuh. Satu demi satu, para bandit bertumbangan di lantai setelah menerima hantaman keras dari Isaac.
Bill hanya bisa terpaku melihat pemandangan di depannya, di mana semua bandit telah dikalahkan dalam sekejap. Dengan nada gemetar, Bill bertanya apakah orang-orang itu sudah mati, namun Isaac menjawab dengan santai bahwa mereka hanya pingsan saja. Masih dalam keadaan syok, Bill tidak habis pikir bagaimana seorang bocah bisa melakukan hal sehebat itu. Bill tersadar bahwa apa yang baru saja ia saksikan adalah kekuatan dari sihir es yang nyata. Sambil memegang batu mana, Isaac berdiri tegak dengan aura kepemimpinan yang mulai terpancar kuat. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri lorong bawah tanah yang gelap dan pengap. Di tengah perjalanan, Bill bergumam bahwa itu adalah pertama kalinya ia melihat sihir es secara langsung dan merasa sangat kagum. Namun, Isaac menanggapi pujian itu dengan rendah hati, menjelaskan bahwa sebenarnya sihir es bukanlah sesuatu yang sangat praktis dalam penggunaannya. Sambil terus memperhatikan kristal di tangannya, Isaac menyatakan bahwa sihir tersebut hanya terlihat hebat di permukaan saja. Isaac kemudian memberikan pertanyaan mendadak kepada Bill mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menciptakan sebuah es. Bill merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa Isaac tiba-tiba menanyakan hal teknis seperti itu di tengah pelarian mereka. Bill mencoba menjawab dengan ragu-ragu bahwa unsur utamanya tentulah air. Isaac membenarkan jawaban itu sambil mulai memanipulasi energi di tangannya. Ia menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mengumpulkan uap air dari kelembapan udara atau genangan air yang ada di sekitar mereka. Isaac terus merinci proses ilmiah di balik sihirnya, mulai dari kompresi, kondensasi, ekspansi, hingga penguapan. Ia menekankan bahwa meskipun setiap tahapnya sederhana, melakukan semuanya secara bersamaan dalam waktu singkat adalah tugas yang sangat sulit. Bill yang merasa tidak sabar mendesak Isaac untuk segera pergi karena ia takut keberadaan mereka akan segera ketahuan. Ketakutan Bill menjadi kenyataan saat seorang musuh muncul dan berteriak menanyakan identitas mereka berdua. Isaac kembali menyiapkan energi sihirnya, bersiap untuk menghadapi gangguan yang baru datang. Ia melepaskan teknik yang ia sebut sebagai sihir pergeseran fase shift magic dengan kekuatan penuh. Serangan itu meluncur deras menuju targetnya dalam bentuk kilatan energi biru yang dingin. Musuh tersebut hanya bisa terbelalak kaget tanpa sempat menghindar sedikit pun. Efek serangan tersebut membuat musuh terlempar dan tak berdaya dalam sekejap mata. Isaac menjelaskan kepada Bill bahwa tanpa bantuan batu mana, sihir es sebenarnya tidak akan terlalu berguna dalam sebuah pertarungan yang sesungguhnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya tidak akan repot-repot menggunakan sihir tersebut jika ia tidak memiliki batu mana frost di tangannya. Isaac mengungkapkan bahwa ia mendapatkan batu berharga itu dari bangkai ratu laba-laba musim dingin. Ia menambahkan informasi bahwa batu mana frost memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena kelangkaannya. Meskipun sihir es kurang populer di kalangan penyihir, Isaac merasa bahwa efisiensi sihir tersebut sangatlah bagus untuk tujuannya. Bill memperhatikan para bandit yang sudah terkapar, sementara Isaac terus menjelaskan keunggulan taktiknya. Isaac berpendapat bahwa karena sihir ini kurang dikenal, maka hanya sedikit orang yang tahu cara mengatasinya. Salah satu bandit terlihat pingsan dengan mata berputar setelah terkena dampak sihir Isaac. Isaac menutup penjelasannya dengan poin paling krusial, yaitu es yang mencair kembali menjadi air tidak akan meninggalkan bekas apapun, menjadikannya senjata sempurna untuk menyelinap. Bill tampak merinding mendengar pemikiran Isaac yang begitu detail dan dingin dalam merencanakan aksinya. Sambil melancarkan serangan tambahan, Isaac memastikan para bandit itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Isaac menekankan dengan nada bicara yang sangat dingin bahwa dirinya hanya akan membunuh orang yang benar-benar perlu dibunuh. Ketakutan baru muncul di wajah Bill saat ia memanggil sebuah nama yang sangat ia takuti, Nirse. Bill memperingatkan Isaac bahwa pria yang muncul di hadapan mereka adalah pemimpin bandit di sana. Dengan suara gemetar, Bill mendeskripsikan Nirse sebagai orang gila yang sanggup menghabisi nyawa lawan hanya dengan tangan kosong. Sosok Nirse yang bertubuh besar dan berwajah sangar muncul dari kegelapan lorong, menatap mereka dengan penuh ancaman. Alih-alih takut, Isaac justru bertanya dengan tenang untuk memastikan apakah pria itu benar-benar target yang dimaksud Bill. Isaac merasa beruntung karena pertemuan ini akan menghemat waktu dan tenaganya untuk segera menyelesaikan urusan di tempat tersebut. Energi sihir kembali terkumpul di tangan Isaac, membentuk bola es yang sangat padat dan dingin. Sebuah tombak es raksasa tercipta dan siap dilepaskan ke arah sang pemimpin bandit. Tombak es itu melesat membelah udara dengan kecepatan tinggi menuju Nirse. Nirse berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun menghadapi serangan sihir tersebut. Tatapan mata Nirse tampak sangat fokus dan tajam saat melihat ujung tombak es hampir menyentuh tubuhnya. Terjadi benturan keras saat Nirse ternyata mampu menangkis serangan sihir es Isaac hanya dengan kepalan tangannya yang kuat.
Bill berteriak histeris karena tidak percaya ada manusia yang sanggup menahan sihir dengan tangan kosong seperti itu. Isaac sendiri tampak sedikit terkejut melihat kekuatan fisik luar biasa yang dimiliki oleh lawannya. Niers memperingatkan bahwa sekarang bukan saat yang tepat bagi Isaac untuk terus menyombongkan kekuatannya. Niers mengalihkan pandangannya kepada sang penyihir muda dengan senyum licik yang mengerikan. Dengan nada jahat, Niers mengatakan bahwa Isaac akan menjadi bahan percobaan yang sangat bagus untuk sihir hitamnya. Niers mulai melangkah maju dengan berat, membuat suasana di lorong itu semakin mencekam. Niers melancarkan serangan cepat yang membuat suasana menjadi merah penuh amarah. Bill berteriak dalam ketakutan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak berdaya. Genggaman kuat Niers mendarat di kepala Bill, siap untuk menghancurkannya seketika. Namun, sebelum maut menjemput, secara tiba-tiba sebuah serangan balasan diluncurkan dengan sang akurat. Niers terkejut saat menyadari ada sesuatu yang menembus pertahanannya. Bill bergumam dengan tidak percaya bahwa es yang sebelumnya ditangkis ternyata masih menyimpan kekuatan mematikan. Pertarungan tersebut berakhir dengan pemandangan bongkahan es besar yang mengunci pergerakan musuh. Isaac mengulurkan tangannya seolah memberikan sentuhan terakhir pada sihir yang ia lepaskan. Darah segar muncrat dari luka yang diderita oleh Niers akibat serangan es tersebut. Akhirnya, tubuh raksasa Niers tumbang dan jatuh ke lantai dengan suara berdentum keras. Isaac mendekati Bill yang masih gemetar dan menyatakan bahwa mulai saat itu, Bill lah yang akan menjadi pemimpin di tempat ini. Bill berdiri mematung sambil memegang pisaunya, sementara Isaac menatapnya dengan penuh arti. Isaac bertanya kepada Bill, apakah ia sudah mengerti apa yang harus ia lakukan selanjutnya untuk mengamankan posisi tersebut. Bill tampak ragu dan takut, keringat dingin mengucur di wajahnya saat menatap ke depan. Bill akhirnya mengayunkan pisaunya dengan paksa sebagai bentuk kepatuhan pada perintah tuannya. Dari kejauhan, Bill tampak berlari atau melakukan sesuatu yang drastis di tengah kegelapan lorong. Percikan darah terlihat memenuhi area tersebut, menandakan sebuah eksekusi telah terjadi. Isaac menyaksikan adegan berdarah itu dengan ekspresi wajah yang tenang, namun menyimpan kesedihan. Isaac menutup matanya sejenak, merenungi tindakan kejam yang baru saja ia perintahkan. Ia membatin bahwa setiap orang sanggup melakukan hal-hal mengerikan yang bahkan tidak pernah mereka inginkan demi kelangsungan hidup. Di luar, sebuah kereta kuda terlihat melaju menembus dinginnya malam. Di dalam kereta, Annette duduk bersama pelayan lain, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Isaac berjanji dalam hati bahwa di kehidupannya kali ini, ia tidak akan membiarkan Annette kehilangan teman-temannya lagi. Seorang pelayan membuka percakapan dengan menanyakan apakah rekan-rekannya mengetahui kabar mengenai para bangsawan dari selatan yang sedang mencari wanita dari luar kota. Sambil berkumpul di meja, pelayan itu menjelaskan rumor bahwa wanita di wilayah selatan tidak memiliki rupa yang menawan. Salah seorang pelayan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mencoba peruntungannya pergi ke wilayah selatan tersebut. Dengan tatapan yang penuh rahasia, sang pelayan menunjukkan bahwa dia memiliki informasi yang lebih mendalam. Dia kemudian membocorkan bahwa ada seseorang yang bersedia mengantarkan mereka menuju selatan, asalkan mereka memberikan sedikit imbalan uang. Annette terlihat sedang fokus mengerjakan jahitan kainnya dengan penuh ketenangan. Secara tegas, Annette menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa dia memegang tanggung jawab penuh untuk menjaga ayahnya. Rasi mengungkapkan bahwa momen tersebut merupakan terakhir kalinya Annette melihat Hilde dan Clara. Di sebuah ruangan pribadi, Annette kini sedang menceritakan kembali peristiwa tersebut kepada tuan muda Isaac. Dalam benaknya, Isaac menyadari bahwa segala kejadian yang diceritakan Annette sangat sesuai dengan kecurigaan yang dimiliki oleh Bill. Isaac kemudian menanyakan apakah Annette juga sempat diculik. Dengan nada penuh kesedihan, Annette menceritakan pertemuannya kembali dengan Hilde dan Clara di saluran pembuangan, di mana kondisi mental mereka sudah hancur total. Annette menambahkan ketakutannya bahwa seandainya dia menetap di sana beberapa hari lebih lama, dia mungkin akan ikut kehilangan akal sehatnya. Isaac merespons dengan penuh keyakinan bahwa dia sudah mengetahui alasan sesungguhnya di balik tragedi tersebut. Terungkap fakta mengerikan bahwa saluran pembuangan itu merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual-beli manusia, atau bahkan tempat mereka dimangsa. Annette tampak ingin menyampaikan detail tambahan yang lebih mendalam mengenai pengalamannya di tempat tersebut. Annette mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melarikan diri kapan saja karena pintu penjara besi tempatnya dikurung telah rusak. Di sudut sel yang gelap, tampak seorang wanita lain yang sudah kehilangan kesadarannya duduk meringkuk dalam kehampaan. Annette menegaskan kembali ketakutannya bahwa jika dia bertahan lebih lama, nasibnya akan berakhir sama seperti wanita yang telah hancur jiwanya itu.
Dengan berat hati, Annette mengakui bahwa pada akhirnya dia terpaksa meninggalkan Clara di tempat terkutuk itu. Isaac akhirnya menyadari sepenuhnya rentetan peristiwa sebenarnya yang menimpa para pelayannya. Sambil menatap Annette, Isaac mengakui betapa sulitnya bagi sang pelayan untuk harus memanggil kembali ingatan-ingatan yang menyakitkan tersebut. Isaac menyampaikan rasa terima kasihnya karena Annette telah bersedia bercerita jujur kepadanya. Namun, Annette menyela keheningan itu dengan menyatakan bahwa ada satu hal lagi yang terus mengusik pikirannya. Isaac pun menanyakan hal apa yang sebenarnya sedang mengganggu ketenangan pelayannya itu. Kembali ke kilas balik, Annette menceritakan saat para bandit membawa mereka kembali menuju mansion. Dia memperhatikan bahwa saat Clara terlihat merasa senang, kondisi Hilde justru sebaliknya dan menunjukkan gelagat berbeda. Hilde tampak sangat gelisah dan terus menggigit jempolnya sebagai tanda kecemasan yang mendalam. Annette mengenang gumaman Hilde yang penuh ketakutan bahwa jika dia kembali ke mansion, dia pasti akan mati. Isaac merespons dengan penuh pertimbangan, menyatakan bahwa dia mulai memahami situasinya dan berjanji akan menyelidiki masalah tersebut. Annette menatap tuan mudanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Wajah Annette melembut saat dia menatap Isaac dengan senyum tipis. Annette berasumsi bahwa alasan para bandit tiba-tiba melepaskan mereka mungkin adalah karena campur tangan dari Isaac. Dalam diam, Isaac mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh pelayannya tersebut. Dia menambahkan bahwa bagi pelayan seperti mereka, satu-satunya orang yang peduli hanyalah Isaac. Isaac terdiam sejenak meresapi pujian tulus dari Annette. Sorot mata Isaac menunjukkan sebuah ketegasan baru dalam hatinya. Isaac memanggil nama Annette dengan nada yang lebih hangat. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengatakan betapa dia sangat menghargai informasi yang diberikan Annette. Menatap ke depan dengan tekad, Isaac tampak sudah menentukan langkah selanjutnya. Isaac pun berniat untuk menyambung pembicaraan mereka di lain waktu. Isaac menyarankan agar mereka menyudahi pertemuan tersebut dan melanjutkannya di kesempatan berikutnya. Annette dengan patuh mengiyakan dan memohon izin untuk pergi meninggalkan ruangan. Suara pintu yang tertutup menandakan kepergian Annette dari hadapan Isaac. Kini Isaac duduk sendirian di meja kerjanya, dikelilingi oleh buku-buku di perpustakaan. Isaac tersenyum tipis, menyimpan kepuasan atas apa yang baru saja dia temukan. Narasi menegaskan bahwa Isaac baru saja menemukan sebuah bakat yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sambil memperhatikan siluet Annette yang memancarkan aura mana biru, Isaac berpikir bahwa mungkin Annette layak untuk diajarkan ilmu sihir. Pemandangan beralih ke bagian luar gedung mansion di bawah langit yang cerah. Di koridor, para pelayan mulai berbisik-bisik menanyakan apakah yang lain sudah mendengar kabar tentang para pelayan yang kembali. Rumor menyebutkan bahwa awalnya mereka akan diusir, namun Tuan Muda, Isaac membawa mereka kembali. Gosip berlanjut bahwa Isaac bahkan sempat bertengkar hebat dengan kepala pelayan demi membela para pelayan muda tersebut. Salah seorang pelayan bertanya-tanya mengapa Isaac sampai melakukan hal itu hanya untuk mereka. Muncul kecurigaan bahwa mungkin Isaac memiliki hubungan tertentu karena dia sudah cukup umur untuk menyukai lawan jenis. Bill berjalan menuju sebuah ruangan gelap untuk menjalankan tugasnya. Bill meletakkan tumpukan kotak besar di hadapan para pengikutnya. Seorang anak buahnya menyapa kedatangan Bill dengan sebutan bos. Terungkaplah bahwa Bill kini merupakan pemimpin baru dari sebuah kelompok kriminal. Bill menunjukkan ketegasan melalui gerakan tangannya. Dengan nada marah, Bill memperingatkan anak buahnya agar berhenti memanggilnya dengan sebutan bos. Dalam hatinya, Bill bertanya-tanya apakah Isaac sudah merencanakan segalanya dan menjebaknya melalui kontrak yang dia tanda tangani. Bill merasa cemas bahwa jika terjadi pemberontakan, maka nyawanya lah yang akan terancam lebih dulu. Pertemuan rahasia di dalam markas tersebut berlangsung dengan suasana yang sangat serius. Seorang anak buah mengungkapkan alasan mereka menetap di sana adalah karena dukungan rahasia dari para ksatria. Tatapan mata Bill menunjukkan keterkejutan dan kepanikan. Bill terkejut mendengar fakta bahwa para ksatria bersedia membantu kelompok kriminal mereka. Isaac berdiri sendirian di dalam kamarnya, bersiap untuk memulai latihan sihirnya. Isaac membangkitkan energi di tangannya, menciptakan nyala api kecil yang terkendali. Dengan satu ayunan tangan, Isaac melepaskan gelombang energi api yang melesat maju. Terjadi ledakan bola api yang sangat besar, menghanguskan udara di depannya. Isaac menjelaskan dalam batinnya bahwa serangan bola api tadi sebenarnya hanyalah sebuah tipu daya. Isaac mengungkapkan serangan sebenarnya yang tersembunyi. Sebuah kristal es tajam ternyata telah diluncurkan tepat di belakang serangan bola api tersebut. Isaac mengepalkan tangannya saat merasakan sisa-sisa aliran mana dari serangan yang baru saja dia lepaskan. Sisa-sisa energi sihir perlahan menghilang dari udara di sekitar Isaac.
Serpihan es dan kristal tampak berceceran di lantai aula yang kini membeku. Isaac menarik napas dalam-dalam, mencoba memulihkan tenaganya setelah melakukan latihan berat tersebut. Dia merenungkan kemajuan kekuatannya, di mana sirkuit mana miliknya kini telah meningkat ke level 5 setelah mengalahkan Niers. Dia mengakui dalam hatinya bahwa kemenangannya melawan Niers hanyalah sebuah keberuntungan semata. Isaac teringat bahwa Niers sebenarnya adalah lawan yang sangat memahami medan pertempuran tersebut. Isaac juga mengaitkan kemenangan tersebut dengan sifat sombong yang dimiliki oleh lawannya. Segala kondisi itulah yang menurut Isaac membuat lawannya menjadi lengah dan akhirnya terbunuh. Sorot mata Isaac tampak penuh dengan evaluasi mendalam atas pengalamannya bertarung. Dengan tegas, Isaac mengonfirmasi dalam pikirannya bahwa dialah orang yang telah membunuh musuhnya tersebut. Merasa sangat lelah, Isaac akhirnya merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan pakaian yang masih lengkap. Dia teringat kembali pada Jonas yang sempat memberitahunya banyak rahasia sebelum kematiannya. Salah satunya adalah informasi mengenai daftar musuh-musuh dari keluarga Goethe. Isaac menyadari bahwa semua musuh tersebut memiliki kemampuan untuk menghadapi para pengguna sihir. Dia yakin bahwa keberuntungan yang sama seperti saat melawan Niers tidak akan pernah terulang lagi. Isaac memejamkan matanya sambil memikirkan rencana ke depan. Isaac menetapkan tekad yang sangat kuat bahwa dia harus menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Di bawah langit malam, Isaac berjanji akan melakukan segalanya demi melindungi nama baik Goethe. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan keras dan suara pelayan memanggil Isaac dengan nada sangat panik. Isaac terbangun dengan ekspresi terkejut karena kedatangan mereka yang mendadak. Dengan bingung, Isaac menanyakan apa yang sedang terjadi sehingga mereka mengagetkannya. Rosa memberikan instruksi kepada Hans untuk segera menyiapkan pakaian yang akan digunakan oleh tuan muda. Hans dengan cepat menyanggupi perintah tersebut dan bersiap melayani Isaac. Isaac menanyakan alasan dibalik ketergesaan para pelayannya yang membuatnya bingung. Rosa menyampaikan berita besar bahwa sang ayah atau master dari kediaman tersebut telah kembali. Mendengar kabar itu, Isaac langsung terdiam dengan wajah yang menunjukkan keterkejutan luar biasa. Di gerbang mansion, terlihat seorang kasatria yang gagah sedang menunggangi kudanya, menandai kedatangan sang kepala keluarga. Pemandangan ksatria tersebut dari belakang memperlihatkan sebuah pedang besar yang tersampir di punggungnya, memancarkan aura wibawa yang kuat. Kilas masa lalu memperlihatkan dinding batu yang dingin, terpahat deretan garis hitungan hari yang seolah menjadi saksi bisu atas lamanya waktu yang telah terlewati dalam kesunyian. Di bawah temaram cahaya lilin, Isaac termenung di meja kerjanya, memunggungi kegelapan ruangan yang menyelimuti seluruh sudut kamar. Jemarinya dengan tekun menggoreskan pena di atas lembaran kertas, menuangkan pikiran yang mungkin menjadi pesan terakhirnya. Keheningan itu pecah saat sebuah suara pelan memanggil ayahnya dari ambang pintu. Sang ayah muncul dengan perlengkapan lengkap, mengenakan jubah hitam dan menenteng sebuah tas serta pedang. Tatapan mata sang ayah tampak berat, menyimpan beban yang sulit diungkapkan saat menatap putra di hadapannya. Sang ayah balik memanggil nama Isaac dengan nada yang penuh dengan keraguan sekaligus kehangatan yang tersisa. Ayah dan anak itu kini berdiri berhadapan dalam jarak yang terasa begitu jauh, meski raga mereka berada di dalam ruangan yang sama. Sang ayah berdiri tepat di belakang Isaac, meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala putranya tersebut. Dengan gerakan yang hati-hati, sang ayah mulai menggenggam helai rambut Isaac, mempersiapkan belati untuk memotongnya. Sambil menenangkan, sang ayah meyakinkan Isaac bahwa jika dia menghendakinya, maka proses ini tidak akan terasa sakit sedikit pun. Isaac hanya terdiam dengan mata yang sayu, pasrah pada setiap keputusan yang akan diambil oleh ayahnya saat itu. Sang ayah mulai memotong rambut Isaac, simbol dari dilepaskannya ikatan lama dan dimulainya takdir yang baru. Di sela kegiatannya, sang ayah bertanya sekali lagi untuk memastikan apakah ini benar-benar hal yang diinginkan oleh Isaac, yang kemudian dijawab dengan tegas oleh putranya. Setelah mendengar ketetapan hati sang anak, sang ayah pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Dia pun bergumam bahwa momen ini akan menjadi titik terakhir di mana jalan hidup mereka saling bersinggungan. Sang ayah memegang pundak Isaac dengan erat, memberikan kekuatan terakhir sebelum mereka benar-benar berpisah. Pintu pun tertutup rapat, meninggalkan Isaac yang kini harus berdiri di atas kakinya sendiri setelah kepergian sang ayah. Isaac berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa jauh lebih luas dan hampa dari sebelumnya. Pemandangan beralih ke sebuah ruang kerja megah yang dipenuhi buku, di mana cahaya matahari masuk melalui jendela besar. Isaac merenung dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya dia kembali melihat ayahnya sejak pertemuan terakhir mereka di masa lalu. Sang ayah terlihat duduk dengan wibawa di balik mejanya, sedang fokus membaca selembar dokumen penting.
Tanpa basa-basi, sang ayah mengatakan bahwa dia telah mendengar kabar tentang Isaac yang berhasil menyembuhkan anak-anak di desa Black Goose. Isaac pun balik bertanya apakah Schiller yang telah memberikan informasi tersebut kepada ayahnya. Sang ayah membenarkan hal itu, mengakui bahwa awalnya dia mengira telah salah dengar saat pertama kali menerima laporan tersebut. Dengan rendah hati, dia menjelaskan bahwa secara kebetulan dia pernah membaca sebuah buku yang membahas kasus pneumonia yang cukup unik. Isaac menambahkan bahwa apa yang tertulis di buku tersebut sangat sesuai dengan gejala yang dialami oleh anak-anak desa yang dia tolong. Sang ayah terdiam sejenak, memperhatikan putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sang ayah mengungkapkan bahwa di kota tersebut telah terjadi sebuah insiden yang cukup mengganggu ketenangan. Dia menjelaskan bahwa ada seorang prajurit yang berani melakukan penyerangan terhadap komandan kompinya sendiri. Isaac tampak terkejut mendengar berita tentang pembangkangan prajurit tersebut. Dengan yakin, Isaac berasumsi bahwa prajurit tersebut pastilah sudah langsung dieksekusi atas tindakannya. Namun, sang ayah membantah dugaan tersebut dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa komandan kompi prajurit tersebut justru meminta agar diadakan pengadilan militer terlebih dahulu. Isaac pun bertanya-tanya dalam hati mengenai alasan dibalik keputusan komandan yang tidak lazim tersebut. Tiba-tiba suara ketukan pintu yang keras terdengar dari luar ruangan. Seseorang dari balik pintu meminta maaf karena telah mengganggu pembicaraan mereka. Sang ayah menyambut kedatangan tamu tersebut dengan nada santai. Dua orang ksatria masuk ke dalam ruangan, dan salah satunya langsung mengenali kehadiran tuan muda Isaac. Mereka berdua pun memberikan salam hormat kepada Isaac dengan penuh sopan santun. Isaac menatap mereka dengan saksama, mencoba mengenali siapa sosok yang baru saja masuk tersebut. Salah satu ksatria dengan perban di kepalanya menatap Isaac dengan senyum tipis yang penuh misteri. Isaac pun melangkah pergi meninggalkan ruangan. Isaac terus berpikir dengan raut wajah yang penuh dengan kecurigaan. Dia pun menyadari bahwa lambang keluarga GT terpampang jelas di jubah yang mereka kenakan. Mereka berdua adalah knight dari benteng perbatasan Winterbend, yang dikenal sebagai perisai kerajaan. Isaac menaruh perhatian khusus pada pria yang bernama Randolph. Dia menduga kuat bahwa Randolph adalah salah satu korban dari peristiwa pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Suara derap langkah kaki yang terburu-buru mulai terdengar mendekat ke arah Isaac. Sambil terengah-engah, Bill memanggil Isaac dengan suara yang panik. Bill mengaku bahwa dia sudah mencari Isaac kemana-mana karena ada hal yang mendesak. Isaac tampak bingung melihat kegelisahan yang ditunjukkan oleh Bill. Bill memohon agar Isaac bersedia mengikutinya sebentar saja. Dia meyakinkan Isaac bahwa informasi yang akan disampaikannya adalah hal yang sangat penting. Mereka pun berpindah ke area luar kastel yang lebih tertutup untuk membicarakan masalah tersebut. Isaac pun bertanya dengan serius mengenai masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bill menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi ini dari salah satu anak buah Niers. Dia bertanya apakah Isaac mengetahui tentang perdagangan budak yang terjadi di saluran pembuangan. Pelayan itu mengungkapkan kecurigaannya bahwa ada beberapa orang yang menerima suap untuk menutup mata atas kejadian tersebut. Isaac mendengarkan penjelasan tersebut dengan wajah yang semakin serius. Dia pun bertanya dengan tegas siapa sebenarnya orang-orang yang dimaksud oleh pelayan itu. Pelayan tersebut menundukkan kepala, seolah takut untuk menyebutkan nama pelakunya. Dengan suara gemetar, dia akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah para knight dari Winterbend. Isaac tampak sangat terkejut mendengar keterlibatan para ksatria perbatasan tersebut. Bill menambahkan fakta mengerikan bahwa belum lama ini di pintu masuk saluran pembuangan telah ditemukan mayat salah satu anak buah Niers. Dia melanjutkan deskripsi kondisi mayat tersebut yang sangat mengenaskan. Semua jari tangan mayat itu telah terpotong, menyisakan hanya jari kelingking saja. Isaac terus mendesak untuk mengetahui kelanjutan dari kejadian mengerikan tersebut. Bill tampak ragu-ragu dan ketakutan untuk melanjutkan ceritanya. Isaac pun memberikan peringatan keras agar pelayan itu segera mengatakannya. Dengan tangan gemetar, Bill memperlihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Isaac. Isaac terbelalak melihat bukti yang disodorkan oleh pelayan di hadapannya. Bill menceritakan bahwa saat dia baru bangun tidur tadi pagi, dia menemukan jari-jari yang terpotong itu ada di samping tempat tidurnya. Bill menambahkan bahwa mereka bahkan berani mengirimkan pesan ancaman melalui gedung pemerintahan. Pesan itu berbunyi bahwa jika dia tidak siap dalam waktu 2 hari ke depan, maka jari-jarinya sendirilah yang akan menjadi korban berikutnya. Bill berteriak histeris, memohon agar Isaac melakukan sesuatu untuk melindunginya. Isaac menatap pelayan itu dengan pandangan yang dalam, seolah sedang menimbang tanggung jawabnya. Pembicaraan kemudian berlanjut mengenai detail mayat yang ditemukan sebelumnya. Isaac menanyakan apakah ada saksi mata yang melihat kejadian pembunuhan tersebut.
Bill menjawab bahwa memang ada satu saksi, namun kejadiannya berlangsung dengan sangat cepat. Saksi tersebut menceritakan bahwa sebuah pedang tiba-tiba saja muncul di depan mereka dan semuanya berakhir begitu saja. Pelayan itu menyebutkan satu-satunya ciri fisik yang sangat menonjol dari pelakunya adalah orang yang mengenakan perban yang dililitkan di kepalanya. Mata Isaac seketika menajam saat menyadari siapa sosok yang dimaksud oleh pelayan tersebut. Ingatannya langsung tertuju pada ksatria Randolph yang baru saja dia temui. Isaac pun menenangkan pelayan itu dan memintanya agar tidak merasa khawatir lagi. Dengan penuh keyakinan, Isaac berjanji bahwa pelayan itu tidak akan mati di tangan mereka. Isaac melangkah menjauh, sementara bayangan ancaman itu masih terasa menghantui. Narasi menceritakan momen ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari misi mereka. Kereta kuda mereka pun berhenti dan mereka memutuskan untuk menginap di kota Bern. Selama di kota Bern itulah mereka melancarkan aksi rahasia mereka. Itulah saat di mana mereka pergi menuju ke saluran pembuangan kota tersebut. Isaac tampak sangat geram, menyadari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Dia tidak menyangka bahwa para ksatria Winterband akan melakukan tindakan serendah itu. Isaac pun segera berlari menyusuri lorong kastel untuk mengonfirmasi kebenaran yang dia temukan. Dalam benaknya, dia berpikir jika memang semua informasi yang dia terima itu benar adanya, maka mereka bukanlah lagi perisai bagi kerajaan yang harus dihormati. Melainkan mereka adalah penyakit berbahaya yang harus segera dibantai hingga ke akar-akarnya. Suara langkah kaki Isaac akhirnya berhenti di depan sebuah pintu besi yang kokoh. Seorang penjaga penjara pun bertanya kepada Isaac mengenai alasan kedatangan tuan muda ke ruang bawah tanah tersebut. Isaac menanyakan keberadaan tahanan hukuman mati yang eksekusinya ditunda karena adanya peristiwa pemberontakan. Di dalam sel yang gelap, terlihat seorang pria duduk terikat dengan rantai yang melilit tubuhnya. Dengan suara lantang, Isaac menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan tahanan tersebut. Tatapan mata Isaac menunjukkan tekad yang bulat untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik jeruji besi.